Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Mustaan Basran. Bang Aan, distribusi bansos lagi-lagi mendapat pemotongan dari oknum yang tidak bertanggung jawab seperti oknum dari pihak kampung maupun dari pendamping desa itu sendiri ya Bang ya. Nah sebenarnya apa sih Bang, ini kenapa bisa berulang kali terjadi seperti ini Bang? Nah, ini kan mereka seolah-olah begini ya, jadi kalau saya lihat memang baik pendamping atau aparat kampung itu seolah-olah merasa mereka telah membantu, bantu masyarakat untuk mendapatkan bantuan itu. Gitu loh. Padahal memang tanpa bantuan mereka pun masyarakat itu memang mestinya berhak untuk mendapatkan kan gitu loh. Jadi karena merasa membantu itulah mereka mencari cara untuk mendapatkan keuntungan dari bantuan itu. Nah sementara secara terang-terangan mereka tidak berani karena memang dilarang. Akhirnya menggunakan berbagai cara. Kalau dulu misalnya pendamping PKM ya, PKM ya, apa namanya, penerima manfaat ya, itu PKH ya, pendamping bantuan PKH itu program keluarga harapan itu mengharuskan mengambilnya di Briling, ternyata Briling itu milik dia atau kerabatnya kan gitu ya. Kemudian juga setelah itu ada potongan lanjut, kemudian juga saat ini justru malah aparat kampung. Nah, aparat kampung yang memotong itu dengan alasan akan membangun fasilitas di desa gitu. Nah, ini juga jadi alasan. Sementara fasilitas di desa itu sebenarnya sudah ada anggarannya. Kenapa mereka harus memotong? Nah, potongan itu pun akhirnya mereka minta 50. Tapi kalau seandainya yang menerima itu 10 atau 20 orang, 50 itu udah sangat berarti kan gitu loh. Dan untuk apa sih sebenarnya potongan itu gitu. Nah makanya itu memang banyak kasus-kasus seperti itu yang jadi perhatian kita. Sudah lama rakyat miskin itu mendapat bantuan, komitmen pemerintah untuk membantu mereka supaya bisa hidup dengan layak untuk terkait dengan kenaikan bahan bakar minyak. Ini justru mendapat potongan dari oknum-oknum yang semestinya membantu dan melindungi mereka. Gitu. Artinya dia merasa membantu tadi ya Bang, sehingga betul. Saya berhak embel-embelah mencicipi begitu ya Bang. Betul, saya membantu mengurus dan saya membantu masyarakat saya udah bantu nih, saya udah bantu nih gitu. Masa iya sih kalian nggak mau gitu kan? Tapi dia tidak enggan untuk mengungkapkannya karena mungkin merasa malu atau khawatir kena oleh aparat penegak hukum ya gitu. Akhirnya dicarilah cara untuk mendapatkannya itu. Oke, jadi seperti apa Bang agar supaya kejadian ini tidak terus terulang, baik bantuan BLT BBM ini maupun bantuan sosial lainnya gitu Bang? Nah itu memang tidak harus ada pengawasan dari kemudian juga kalau ada laporan jangan main-main gitu ya. Kita kemarin di berita kita ternyata di Lampung Utara itu kepala desa dan aparatnya itu memotong 50 itu ternyata yang ditahan 3 hari. Akhirnya polisi melepaskan karena tidak ada unsur gitu kan. Padahal bukan untuk kepentingan pribadi kan kata dia. Padahal walaupun bukan untuk kepentingan pribadi tetap tidak bisa karena itu bantuan rakyat miskin gitu loh. Beda anggarannya dengan fasilitas kampung, tidak ada alasan untuk memberikan, kecuali kalau dikembalikan itu pun mestinya mereka harus mendapat efek jera untuk tidak contoh yang lain gitu. Tapi sampai sekarang tidak ada keterangan dari polisi atau dari aparat desa itu sendiri bahwa dana itu sudah dikembalikan lagi kepada penerima BLT. Bagaimana Bang agar distribusi bansos ini tepat sasaran dan seperti apa idealnya distribusi bansos di lapangan Bang? Nah, mestinya memang ada strategi dari pemerintah ya, strategi dari pemerintah itu untuk memberikan menutup celah-celah untuk pungli itu. Misalnya dengan yang kemarin misalnya dengan penyalurannya melalui bank BRI gitu ya. BRI jadi rekening diberikan langsung kepada penerima, jadi tidak ada lagi. Kemudian tidak ada potongan. Kemudian juga tidak ada lagi himbauan-himbauan dari aparat kampung atau pihak berwenang untuk mengumpulkan atau mengambil sebagian bantuan untuk diberikan kepada misalnya instansi atau apa segala macam, itu tidak boleh gitu loh. Kalau itu terjadi artinya pemerintah atau aparat itu harus mengembalikan ditambah juga dengan sanksi pidana. Karena sudah termasuk pidana. Itu ada jeratannya sebenarnya ya, jeratan hukum 4 tahun itu kalau memang dia melakukan pungli. Apalagi sekarang
kemarin kita digembor-gemborkan dengan tim saber pungli katanya, ya kan? Iya benar. Saber pungli itu kan harusnya mereka benar-benar memberantas pungli kan gitu ya. Tapi ternyata pungli-pungli ini merajalela aja. Lah kemana nih saber pungli gitu loh. Justru dengan kepolisian setempat yang betulnya setempat yang harusnya memberantas pungli, ini justru malah memberikan peluang mereka untuk dikembalikan lagi, tidak dijerat hukum dan tidak diberikan sanksi apapun kepada mereka. Gitu loh. Contohnya tadi yang dikembalikan hanya ditahan 3 hari tadi ya Bang, itu mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum kita tidak serius dan masyarakat pasti greget kan melihat mereka gitu loh. Jangan sampai waduh nanti masyarakat benar-benar ini kepolisian udah mulai kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Jangan sampai dengan banyaknya kasus gitu loh, apalagi yang seperti ini ada permainan, masyarakat menganggap ada permainan sampai akhirnya kemudian mereka kurang percaya lagi dengan polisian. Gitu. Apalagi kejadian ini selalu berulang ya Bang, baik BLT apapun gitu. Kalau kita lihat ya Bang ya, tidak hanya terjadi kali ini saja. Memang tidak merata ya. Iya, betul. Tapi jangan lagi dong coba-coba gitu loh. Jangan lagi coba-coba. Jadi masyarakat itu juga akhirnya mereka merasa aman bahkan masyarakat juga harus diedukasi bahwa mereka juga jangan sampai memberikan apapun karena ini memang di semua tingkatan sejak reformasi birokrasi beberapa waktu lalu Menpan itu memang sudah ada zona integritas baik di pemerintahan, di kepolisian, kejaksaan. Zona integritas itu memang tidak zona integritas itu mereka tidak memberikan peluang untuk adanya pungli atau pungutan di tempat itu. Gitu. Artinya sudah jelas ya Bang, undang-undangnya juga jelas, aturannya juga jelas. Sekarang tinggal bagaimana praktik di lapangannya untuk membersihkan bersih-bersih pungli itu tadi ya Bang, seperti itu sendiri. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah bedah tajuk kita kali ini. Di segmen berikutnya kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos lainnya. Tetaplah bersama kami.